kita akan masuk lebih dalam lagi membahas tentang masalah masjid ini, yaitu bagaimana sebenarnya atau apa sih rangkaian daripada memakmurkan masjid. Yang pertama adalah membangun masjid itu sendiri, mendirikan masjid. Ini yang saya bilang tadi, sempat saya singgung, puncak daripada memakmurkan masjid. Rincian tadi dari surah Taubah ayat 18. Jadi orang tidak mungkin bangun masjid, umumnya ya, yang ikhlas karena Allah SWT, kecuali memang karena dia ingin berharap rahmat Allah SWT. Karena tidak asing lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, man bana masjidan yabtagi bihi wajhullah atau wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah wa fi riwayat Muslim baitan fil jannah. Yang artinya barang siapa membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di surga. Seperti apa yang dia bangun di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Kemudian riwayat Imam Muslim, ini riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Jadi tidak harus sama, tapi Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Juga makna hadis riwayat Bukhari, Allah akan bangunkan yang semisalnya di surga, bukan berarti semisal 100% seperti itu. Misalnya orang bangun musola hanya 5 kali 5 meter. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya Allah akan memberikan kepada dia sesuai dengan kadar keikhlasannya balasan di surga nanti. Dan surga tentu sudah disebutkan, bangunan-bangunannya dindingnya dari emas, dari perak, ya, tanahnya dari kasturi dan segala macam, akan seperti itu tentunya, akan seperti mengikuti bangunan-bangunan surga. Juga pernah ada para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semuanya orang bisa membangun masjid. Karena pikiran mereka bangun masjid biayanya besar, seperti kita sekarang mungkin. Mungkin teman-teman yang sedang ikuti acara kita ini berpikir bangun masjid besar sekali biayanya. Apalagi kalau mau masjid yang bagus ya, misal contoh. Maka pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bangun masjid. Karena mereka berpikir biayanya besar. Maka jawaban Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasin qitatin au asgharan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun sebuah masjid karena atau untuk Allah, walau seukuran sarang burung atau lebih kecil dari itu. Jadi kalau ada burung yang paling kecil ukurannya, burung apa misalnya, kita lihat bagaimana sarangnya dia, hanya kadang-kadang untuk meletakkan sebutir telur atau dia saja untuk numpang di situ, kecil sekali. Bahkan sangat mudah untuk kita bongkar gitu kan. Jadi tidak bicara ringkup burung yang besar. Maka siapa yang membangun sekecil itu saja, Allah tetap akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya dari hadis ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwasanya orang yang membangun, menyumbang semampunya, misal kotak amal masjid, atau ada masjid lagi, masjid dengan meletakkan kotak pembangunan, bantuan masjid tersebut di depan masjid, seperti kita sering temukan di pinggir jalan, atau kotak amal dalam masjid, sehingga dia menyumbang di situ, atau misalnya dia transfer, karena di zaman kita sekarang sudah lebih mudah, dia dapat informasi di medsos tentang masjid lagi dibangun, kemudian dia memberikan, dia transfer, maka sama semuanya. Sebesar apapun dia berikan, lalu uang itu dicampur atau digabungkan dengan uang-uang yang lain, sehingga dipakailah entah uang itu lari kemana, ke semen kah, ke pasir kah, atau apa saja. Maka semua itu sama, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan untuk dia istana di surga. Dan ini satu hal yang luar biasa, yang harus diperhatikan. Bahkan mestinya menjadi sebuah program bagaimana setiap muslim dan muslimah niat, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Niat agar dia insya Allah sebelum meninggal dunia dia bisa membangun masjid. Atau paling tidak dia berusaha untuk memberikan di kotak-kotak masjid, ya, itu semampu dia. Jangan pernah lewatkan teman-teman sekalian kotak-kotak amal masjid yang butuh bantuan kecuali Anda menyumbang. Berapapun itu. Dan jangan juga pernah membatasi diri dengan sekali sumbangan. Ya. Karena setiap sumbangan ada pahalanya. Ada sebagian orang digoda oleh syaitan. Karena syaitan kalau tidak bisa membuat kita meninggalkan perbuatan baik atau melakukan kemaksiatan, maka minimal dia mengurangi dari perbuatan yang paling bagus, paling afdal kepada perbuatan yang di bawahnya. Gitu kan. Misal contoh, syaitan bisa membisikkan Anda, ini kotak amal sudah 1 bulan di sini, saya sudah pernah nyumbang, sekali cukuplah. Kemudian dia lewatin saja tanpa menyumbang lagi. Kecuali ada darurat, Anda tidak bawa duit, atau misalnya
Kalau mampir mungkin macet, nggak memungkinkan. Yang penting Anda pernah menyumbang. Tapi kalau ada kesempatan, Anda bisa mampir motor dan berapa detik sih? Buka jendela mobil, ya, mampir motor sebentar lalu kemudian taruh. Kadang-kadang ada orang pengurus masjid duduk dari pagi sampai siang, ya, memegang jaringnya. Saya sering lihat itu. Kenapa kita tidak letakkan uang di situ? Semampu kita. Ya. Kalau kemarin sudah jatuh oleh malaikat, hari ini, besok, kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, amal mana yang Allah terima. Jangan pernah mencukupkan diri untuk mengerjakan satu kali perbuatan. Kenapa kita teman-teman setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa setiap habis makan baca alhamdulillah? Kenapa kita setiap masuk masjid ada doanya? Dan kenapa tidak sekali seumur hidup saja? Sekali masuk masjid baca sudah untuk seumur hidup. Kenapa keluar masjid juga ada doanya? Mau masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, buka baju. Mau makan, mau minum, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau tidur, bangun tidur. Selalu setiap saat. Karena setiap saat ada catatan amalnya. Jadi jangan disia-siakan walaupun amal itu terulang. Ya. Bukan kita dalam sholat baca iftitah bolak-balik, kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Terulang semuanya. Karena ini akan dicatat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mana Anda tahu amal mana yang diterima, dan juga dari sisi lain mungkin itu kesempatan terakhir Anda beramal. Saya pribadi coba tanamkan dalam diri saya, semoga teman-teman juga bisa menerapkan itu. Kalau ada kesempatan berbuat amal saleh, maka anggap itu amal terakhir kita. Mungkin setelahnya kita tidak akan punya kesempatan lagi beramal. Maka coba kita melakukan itu, kesempatan emas. Ada kesempatan puasa, ada kesempatan bersedekah, ada kesempatan berzikir, kesempatan berdoa, kesempatan bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, bersihkan masjid, apa saja. Lakukan, mungkin itu adalah amal terakhir kita. Dan semua amal-amal bisa dinilai dari penutupannya. Sabda Nabi SAW, ada orang berbuat perbuatan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia sama neraka baru satu jengkal. Kemudian lewatlah takdir Allah SWT padanya, dia melakukan perbuatan ahli surga. Misalnya dia tobat, dia berbuat amal saleh. Kemudian dengan itu Allah tutup hidupnya. Maka masuk dia termasuk menjadi ahli surga.